mungkin karena kebanyakan nonton video-video short ya, video-video pendek, jadi akhirnya orang-orang males ya untuk melihat ya sebuah informasi secara utuh. Jadi ketika ada potongan video pendek, potongan video yang punya clickbait ya, itu dianggap adalah informasi yang utuh. Padahal ya informasi yang sepenggal itu kalau dipercaya secara utuh itu bisa menyesatkan. Ya sama lah yang seperti yang terjadi dengan ada anggota dewan ya, dia akhirnya dikritik, dia di framing secara negatif karena pernyataannya terkait atau pernyataannya menyindir ada para influencer lah ya yang merasa sok paling kerja gitu, sok yang paling lah. Nah jadi dari potongan itu ya, lalu pemberitaannya hanya diambil sepotong, yang akhirnya membuat framing seolah-olah anggota dewan ini tidak suka kalau ada influencer atau kalau ada masyarakat yang membantu pada bencana di Aceh dan Sumatera gitu. Seolah-olah jadinya begitu. Ya karena yang dilemparkan oleh media, clickbaitnya, terus potongan-potongan video itu seolah-olah anggota dewan ini tidak ada sesuatu lalu kemudian menyampaikan statement tersebut gitu. Padahal kalau kita mau melihat ya secara utuh, ya pernyataan dari anggota dewan tersebut terkait para influencer yang hanya yang katanya si paling kerja gitu kan, itu bukan tidak beralasan, tapi ada alasan yang jelas, di mana ada pernyataan para influencer seolah-olah ya pemerintah itu tidak ada ya dalam penanganan bencana. Nah inilah yang memicu si anggota dewan menyampaikan hal tersebut. Ya memang sebaiknya kalau kita bicara urusan sosial, urusan bencana, ini bukanlah sebuah perlombaan ya, sebuah perlombaan di mana harus terlihat yang paling membantu, terlihat yang paling kerja gitu. Karena urusan kemanusiaan ya adalah urusan kita semua gitu ya. Pokoknya siapapun, mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, influencer, aktor, masyarakat yang lain gitu kan, mau membantu ya ayo bareng-bareng gitu. Itu yang seharusnya yang dilihat, bukan seperti sebuah perlombaan, banyak-banyakan, hebat-hebatan. Nah ini yang perlu dikoreksi ya ke depan. Kalau bagi saya sih, mau tujuan ya untuk bencana saat ini ya di Sumatera dan Aceh, mau orang itu bantu ya, ada tujuannya untuk bikin konten kayak apapun ya udah, walaupun memuakan gitu ya, tapi ya udah abaikan, yang penting mereka bisa membantu ya, bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi ya udahlah gitu ya, ayo kita semua lah gitu. Cuma
jangan dijadikan perlombaan ya, merasa membantu lalu melihat yang lain tuh seperti wah hebatan gua gitu. Nah, itu jangan juga, atau mengecilkan peran pemerintah ya. Bagaimanapun pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan sudah punya sistemnya ya sebenarnya, sehingga ya sudah bergerak ya sebenarnya. Polri, TNI itu juga udah bergerak. Jadi ya udahlah ya. Nah, intinya dari yang apa yang saya sampaikan ini adalah pertama, eh, melihatlah informasi itu secara utuh, bahwa anggota dewan itu bicara seperti itu ada alasannya ya, ada alasannya sehingga dia menyampaikan hal tersebut. Ya walaupun ya sebagai anggota dewan udahlah ngapain reaksional gitu kan, cuma saya melihat ya ada kewajaran ketika anggota dewan tersebut mengatakan seperti itu, ketika ada influencer yang menyalahkan atau menganggap pemerintah itu tidak hadir gitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak bagus juga, karena ini bukan perlombaan. Nah, selanjutnya masih dengan urusan bencana, ada lagi yang lagi disorot, yaitu Menteri Sosial. Di mana pernyataan Menteri Sosial itu ya buat apa namanya, dalam penggalangan donasi ya harus seizin atau sepengetahuan pemerintah. Lalu muncullah ya framing lagi. Wah, pemerintah kok orang mau bantu aja kok diatur-atur. Orang mau begini kok diatur-atur ya. Orang mengumpulkan uang kok diatur-atur. Apakah ini pemerintah tidak suka gitu kan? Kalau sesama rakyat saling membantu. Apakah pemerintah tidak suka rakyat bersama-sama bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu? Nah, jadi framingnya udah begitu gitu. Nah, ini yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kita jangan juga melihat pemberitaan secara sepotong-sepotong. Ini kejadian lagi gitu kan, sama seperti yang kasus anggota dewan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini di Mensos pun begitu, seolah-olah Mensos itu atau pemerintah melalui menteri itu tidak suka ya ada donasi-donasi seperti ini. Jelas keliru ya, jelas keliru, dan sebaiknya membaca secara utuh, karena urusan donasi, kita bicara donasi ya, donasi itu ya pengumpulan apa namanya uang untuk bencana itu sudah ada aturan hukumnya, sudah ada undang-undangnya, dan undang-undangnya itu dibuat dari tahun 1961 ya, jauh ya, dan undang-undang itu sudah ada. Menteri itu hanya menjalankan perintah undang-undang, karena memang harus menjalankan perintah undang-undang. Nah, harusnya kita membayangkan, memikirkan, wah tahun 61 aja, kenapa sudah ada aturan terkait donasi ini gitu? Ya karena dari dulu ya urusan-urusan bencana dan ada donasi-donasi itu dari zaman dulu itu sudah mungkin sudah terjadi penyalahgunaan ya. Artinya ada orang-orang yang memanfaatkan musibah itu dengan mengumpulkan donasi atas nama musibah, tapi uang itu bukan untuk orang yang terkena musibah, tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi dari tahun 61 ya. Jadi bukan di pemerintahan Pak Prabowo, bukan di pemerintahan Pak Jokowi, bukan di pemerintahan Pak SBY, bukan.
Jadi di tahun 61 itu sudah ada gitu, apa namanya, undang-undang tersebut. Artinya dari tahun itu pun sudah terjadi yang namanya donasi-donasi ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan musibah untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan Mensos itu adalah aturan hukum di negara ini yang dibuat dari tahun 61, ya. Dan sampai sekarang, ya kita sudah bisa melihat kan kejadian di berita-berita bagaimana donasi-donasi itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Banyak kasusnya kan, sangat banyak. Bahkan pemberitaan tahun 2022, ya, Kedubes ya Palestina itu jelas mengatakan bahwa mereka Palestina tidak menerima donasi-donasi yang selama ini dikumpulkan di Indonesia. Nah itu apa namanya, pernyataan kedubes lah gitu ya, Palestina. Jadi melihatnya ya secara utuh, jangan karena ketidaksukaan misalnya, terus membaca sepenggal-sepenggal, lalu dianggap secara negatif. Ya nggak begitu gitu kan. Karena belum kita lihat ya bagaimana sumbangan-sumbangan yang mengatasnamakan bencana ada di pinggir-pinggir jalan, bahkan ada yang ketok pintu rumah gitu kan. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nggak ada kan. Nah inilah yang memang negara harus hadir. Dan misalnya ada masyarakat, influencer yang mengumpulkan donasi, ya agar tidak terjadi fitnah, ya memang sebaiknya harus berkolaborasi dengan pemerintah sehingga transparansinya jelas. Bahkan yang dilakukan oleh pemerintah ini, ya itu sebenarnya melindungi dari para influencer dan para pihak yang mengumpulkan donasi itu, agar supaya mereka tidak kena fitnah atau di framing menggunakan atau memanfaatkan musibah untuk kepentingan pribadi, ya. Kalau sudah kerjasama dengan pemerintah, ya itu paling tidak sudah mengikis banyak tudingan-tudingan tersebut, ya. Jadi ingat, yang namanya donasi itu bukan uang, ya. Mengumpulkan donasi itu berarti bukan uangnya si pengumpul, sehingga ya harus hadir negara di situ gitu. Beda ya kalau misalnya uang pribadi ya sah-sah saja, nggak perlu juga harus berkolaborasi dengan pemerintah, nggak harus, karena itu kan uang pribadinya dia. Tapi kalau uang donasi, ya itu ya harus hadir pemerintah di situ, ya. Jadi dari dua hal yang saya sampaikan tadi, pertama pernyataan dari anggota dewan dan kedua pernyataan dari Mensos, itu mendapat tanggapan negatif karena apa ya, karena banyak yang membaca hanya sepenggal-sepenggal dan banyak juga yang tidak tahu ya kenapa misalnya pemerintah atau Mensos mengatakan seperti itu. Banyak yang tidak tahu tapi sudah menganggap negatif. Ya, jadi saya pikir itu cukup, dan sebaiknya ke depan kita harus melihat sesuatu bukan secara sepotong-sepotong, tapi harus lihat secara utuh. Saya pikir cukup. Terima kasih.